Memang hidup ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahra siyam li'ibadihil mu'minin. Allahumma salli ala Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, shaimin shaimat, jamaah Masjid Al-Mujahidin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita memanjatkan puji syukur alhamdulillah kepada Allah atas segala karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita semua, sehingga kita masih dapat melaksanakan qiyamul lail dan juga rangkaian-rangkaian ibadah lainnya, sekaligus sebagai penutup ibadah di bulan Ramadan ini. Salawat serta salam semoga Allah senantiasa limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan salawat itu pun terlimpah kepada semua umatnya, termasuk kita yang hadir dalam masjid yang mulia ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara jamaah yang dirahmati Allah, tentu malam ini adalah merupakan malam refleksi, malam ihtisab, muhasabah bagi kita semua. Apakah misalnya laku kita dalam bulan Ramadan ini kemudian mengantarkan kita pada ketakwaan, atau justru sebaliknya? Karena jamaah rahimakumullah, memang takwa adalah merupakan poin penting dari ibadah kita, sehingga Allah mengatakan la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Kenapa takwa? Karena takwa adalah sebaik-baiknya bekal. Allah berpesan, wa tazawwadu, berbekalah kalian, kumpulkan bekal sebanyak-banyaknya. Tapi ingat kata Allah, fa inna khairaz zadi taqwa, bahwa bekal yang terbaik itu bukan harta yang berlimpah, bukan pula popularitas yang luas, bukan pula jabatan yang tinggi, tapi bekal yang terbaik adalah ketakwaan. Dan Bapak Ibu, alhamdulillah, insya Allah duduknya kita di sini walaupun sambil lelah, capek, ini adalah bentuk bekal ketakwaan kita. Amin. Yang akan merajut kain ketakwaan kita. Perbekalan itu sangat penting, apalagi ketika kita hari ini menyaksikan orang banyak mudik ke kampung halaman, Bapak Ibu ya. Coba Bapak Ibu, kalau kita mau mudik ke kampung halaman, kira-kira kita persiapan dah? Pasti. Bahkan ada yang 3 bulan sebelum Ramadan, sebelum Lebaran, sudah beli tiket kereta api. Ada kan? Itu persiapan, Pak. Supaya apa? Supaya pulang kampung kita nyaman. Padahal pulang kampung ke kampung halaman itu paling lama beberapa hari, 1 minggu, mungkin 2 minggu, tidak lebih dari itu. Tapi persiapannya, Masya Allah, 3 bulan sebelum Ramadan tiba, kita sudah beli tiket kereta api. Belum lagi nanti beli oleh-oleh dan lain sebagainya. Kalau yang bawa mobil pribadi mungkin sudah tune up, bahkan sebelum masuk Ramadan pun mobilnya sudah di tune up. Karena masuk Ramadan biar kita nyaman ibadah Ramadannya, tidak terganggu oleh acara-acara kebaikan mobil dan lain sebagainya. Nah, bagaimana dengan pulang kampung kita ke akhirat nanti? Kadang-kadang bekal ketakwaan inilah bekal yang seringkali kita lupakan. Maka selama Ramadan kita digembleng Bapak Ibu, diberikan tarbiyah, diberikan pendidikan. Apa tarbiyahnya? Yang pertama, untuk mencapai ketakwaan sejati, Allah memanggil kita dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Kemudian Nabi katakan man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Artinya syarat takwa pertama adalah iman kepada Allah.
Iman itu apa? Yakin dengan seyakin-yakinnya Allah adalah zat yang satu, Allah adalah tempat kita meminta, tempat kita memohon, tempat kita bersujud, tempat kita mengadu, dan tidak ada lain selain Allah. Nah, nyatanya bagaimana? Banyak di antara masyarakat kita sholatnya rajin, tapi di dompetnya masih ada wakafnya, di rumahnya masih nyimpen jimat. Ya, iman kita batal, Pak, Bu, kalau kita masih percaya hal-hal yang klinik seperti ini. Maka yang pertama, bersihkan imannya seperti dalam Quran surat Al-Ikhlas. Apa kata Allah? Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allahus Somad, Allah tempat meminta. Lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang kita masih banyak, Pak, yang begitu. Wong ke Mekah saja masih ada kan? Beberapa tahun yang lalu jamaah umroh kita ditangkap oleh askar Saudi. Kenapa? Karena pasalnya menggunting kiswah, kain penutup Ka'bah. Ketika diinterogasi, apa jawabannya? Dibikin jimat. Masya Allah, udah sampai Mekah, Pak. Makanya dalam rangka meneguhkan ketauhidan dan mengikhlaskan ketauhidan, Umar bin Khattab ngajarin kita. Ketika Umar mencium Hajar Aswad, apa dia katakan? Seandainya Rasulullah tidak mencium Hajar Aswad, maka saya tidak akan pernah mencium Hajar Aswad. Jadi Umar mencium Hajar Aswad bukan karena mengkultuskan Hajar Aswad, tapi karena mengikuti sunnah Rasulullah. Maka oleh karena itu, Bapak Ibu, di dalam Al-Quran Allah jelas menyatakan falyabudu rabb hadzal bait. Hendaknya mereka menyembah Rabb, pemilik rumah ini, pemilik Ka'bah ini, bukan Ka'bahnya yang disembah. Jadi yang pertama, imannya harus benar untuk mencapai ketakwaan. Yang kedua, kita diajarkan apa? Diajarkan berpuasa, menahan lapar, menahan haus, menahan makan, dan bahkan kita dianjurkan memberi makan. Ini adalah mencontoh akhlak Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak makan, tidak minum, tapi Allah memberi makan, memberi minum. Maka sepanjang Ramadan kita diajarkan untuk bagaimana bersedekah, berinfak, ya, melakukan kebaikan-kebaikan, pertolongan, dan seterusnya. Yang semuanya itu adalah merupakan bekal-bekal ketakwaan kita. Di samping juga kita menahan diri dari berbagai macam yang menyulut emosi kita. Maka kata Rasul, asyamu junnah, puasa itu adalah perisai. Kalau ada di antara kamu berpuasa, maka wa insyatamahu ahadun, apabila seseorang mencaci makimu, au qatalahu, atau menyerangmu, qul inni mur'un shaim, katakan aku sedang berpuasa. Jadi nggak perlu dilawan, Pak. Jadi ini maksudnya apa? Ya maksudnya kita memberi maaf. Kan wal kaziminal ghaiz, menahan amarah, wal 'afina 'anin nas, memberi maaf kepada manusia. Berat, Ustaz, memang berat, tapi itulah ketakwaan. Bapak-bapak, ibu-ibu, dulu pernah ada cerita kan? Ada seorang sahabat yang dicap oleh Rasulullah sebagai calon penghuni surga. Rasul mengadakan taklim, kemudian beliau berkata, sebentar lagi akan datang calon penghuni surga. Datang si fulan. Hari kedua begitu juga, hari ketiga begitu juga. Abdullah bin Umar penasaran, apa sih rahasia dia? Akhirnya dia meminta izin kepada fulan itu dengan pura-pura bahwa ia sedang tidak harmonis dengan istrinya untuk bertamu. Orang Arab, Pak, kalau bilang bertamu sudah disiapkan tuh 3 hari, akomodasinya macam-macamnya gitu. Ya. Setelah 3 hari kalau nggak pulang-pulang baru ditanya, jadi gimana ini, mau mingguan, bulanan, atau bagaimana? Jadi kalau selama 3 hari diakomodasikan, diberikan free. 3 hari diamati oleh Abdullah bin Umar, Pak. Apa yang terjadi? Ternyata
Abdullah bin Umar mengamati sholat malam, kemudian tadarus, amalan-amalan kebajikan yang lain. Setelah 3 hari tidak menemukan apapun. Akhirnya setelah 3 hari dia bilang, "Fulan, mohon maaf, sebenarnya saya tidak ada masalah dengan istri saya." Dia jujur akhirnya. "Saya datang ke rumah saudara itu untuk mengetahui sesungguhnya apa sih amalan saudara itu sampai kemudian saudara dibilang sebagai calon penghuni surga. Ternyata setelah saya amati, Anda melakukan tahajud, sahabat lain pun melakukan tahajud, dan sholat malam Anda tidak lebih hebat daripada sahabat lain. Artinya sama-sama saja. Tadarus Anda juga sama saja. Jadi saya tidak menemukan apapun. Oleh karena itu saya pamit." Kata si fulan, "Wahai Ibnu Umar, begitulah saya. Tapi sebentar," katanya, "mungkin ini mungkin yang menyebabkan Rasul menyebut saya sebagai calon penghuni surga. Saya ini setiap malam saya ingat-ingat orang yang menzolimi saya. Kemudian saya katakan, ya Allah, si A telah menzolimi saya. Saya telah memaafkan dia. Jangan engkau tuntut dia di akhirat." Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dibully di medsos, ya, sebutin, ya Allah, si A, si B, si C membuli saya di medsos. Saya maafkan mereka, jangan tuntut mereka nanti di pengadilan akhirat. Ternyata itu Pak, memaafkan. Jadi memaafkan itu berat, tapi ganjarannya, pahalanya begitu luar biasa. Dan inilah orang berpuasa diajarkan untuk itu. Yang berikutnya Bapak Ibu, refleksi kita adalah kalau kita baca ayat puasa dimulai dari Al-Baqarah 183, diakhiri di Al-Baqarah 188. Apa pesannya di ayat 188? Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kamu memakan di antara kamu harta di antara kamu dengan batil, wa tudlu biha ilal hukam, dengan modus memberikan suap kepada para hakim, para pejabat, para pembuat kebijakan. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan fasilitas-fasilitas dan bisa memanfaatkan hak-hak orang lain untuk kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, jadi orang berpuasa tidak cukup hanya beriman, tidak hanya cukup tidak makan, tidak minum, tidak hanya cukup kemudian memberi maaf, tapi juga bagaimana ia mengekang hawa nafsunya, terutama terhadap kepemilikan harta. Ini harus hati-hati, karena inilah yang merusak ketakwaan kita. Ini Pak, kalau masalah harta itu kan seperti Allah katakan dalam surat At-Takasur, kita nggak pernah puas. Sebelum punya kepengen punya, setelah punya pengen ditambah, setelah ditambah pengen nambah lagi dan lagi, hatta zurtumul maqabir, kata Allah. Kita baru sadar ketika masuk liang kubur. Maka sebelum kesadaran itu terlambat, sebelum kesadaran itu datang dan sangat terlambat, mari kita sadari sekarang, ya. Jadi jangan pernah mengambil hak yang bukan milik kita. Nggak usah yang besar-besar, contoh kecil saja. Misalnya ibu-ibu belanja di tukang sayur, jangan pernah nambahin sendiri Bu. Bawang misalnya lagi mahal amat, tambahin 3 biji. Ini yang 3 biji ini jadi haram. Ibaratnya air susu ditambah dengan kotoran cicak, jadi rusak. Kita yang masih kerja jangan pernah memanfaatkan fasilitas kantor untuk kepentingan kita. Contoh, mengerjakan tugas anak pakai printer dan peralatan kantor. Itu korupsi Pak, haram Pak. Nggak ada kecil, nggak ada besar, haram itu. Yakinlah Pak, kalau Bapak memanfaatkan fasilitas kantor untuk tugas anak, tugas skripsi anak, tidak akan membuat Bapak kaya. Dosa iya. Seandainya Bapak pergi ke tukang fotokopi, ngeprint di sana, bayar 50, 100, 200 ribu, insya Allah tidak akan membuat Bapak miskin. Ada lagi, misalnya sudah nggak jadi pejabat, laptopnya nggak dibalik-balikin. Ini hal-hal yang seperti ini merusak seluruh tatanan ketakwaan kita. Kita rajin ke masjid, tapi laptop yang kita pakai bukan milik kita.
Maka kalau itu terjadi pada diri kita, alhamdulillah kita masih diberi waktu. Ayo kita bertaubat, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir Bapak Ibu, sebagai muhasabah kita, setiap lebaran tiba ada suka dan duka bersama kita. Tapi ada satu hal yang pasti. Setiap lebaran tiba ada saja wajah-wajah yang dirindu tapi tidak bisa lagi kita temui. Orang-orang yang kita cintai tidak bisa lagi kita sambangi. Kita tidak bisa berikan penganan. Kita tidak bisa sajikan kesukaannya karena ia telah mendahului kita. Oleh karena itu mari kita doakan mereka. Mudah-mudahan mereka dilapangkan kuburnya, diberikan fasilitas-fasilitas surga oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kuburnya, dijauhkan dari siksaannya. Untuk kita yang hari ini hadir, belum tentu kita pun akan hadir bersama sanak keluarga ketika hari raya nanti. Oleh karena itu, mari kita rajutkan ketakwaan kita sehingga kita menjadi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.